Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat mengikuti program rekaman puji-pujian Nawasabda dan Kita kedua. Malam ini kita akan mengenang dan mensyukuri kasih Allah yang begitu besar bagi dunia di dalam kedatangan putranya yang tunggal, Yesus Kristus ke dunia. Melalui 9 bacaan kitab suci dan 9 himne pilihan, marilah kita kembali mengenang penantian umat Israel akan kedatangan Mesias, mempersiapkan diri menyambut peringatan kelahiran Yesus Kristus Sang Mesias di hari Natal, sekaligus bersiap diri menyongsong kedatangan Kristus Sang Mesias untuk kedua kalinya di akhir zaman kelak. Program Nawasabda dan Kita yang kedua ini merupakan kolaborasi GKI Karangsaru Semarang dengan GKI Taman Cibunut Bandung, di mana musik iringan menggunakan organ pipa GKI Karangsaru dan organ pipa GKI Taman Cibunut Bandung. Majelis Jemaat GKI Karangsaru mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat GKI Taman Cibunut Bandung atas izin yang diberikan dalam perekaman musik organ pipa. Kiranya kolaborasi sederhana ini dapat menjadi berkat dan membawa sukacita bagi banyak orang, sekaligus memperkenalkan musik organ pipa kepada khalayak luas. Majelis Jemaat GKI Karangsaru juga mengucapkan terima kasih kepada anggota komunitas organis Gereja Semarang dan para organis GKI Taman Cibunut yang telah ambil bagian dalam pelayanan perekaman musik organ pipa. Kiranya Tuhan akan terus memberkati, memperlengkapi saudara-saudara dalam melayaninya di bidang musik gereja. Marilah berdoa. Ya Yesus, Juru Selamat kami, kedatangan-Mu dijanjikan di masa kini dan masa silam. Kedatangan-Mu dinantikan di masa kini dan masa silam. Kedatangan-Mu dirindukan di masa kini dan masa silam. Malam ini kami hendak mengenang penantian umat-Mu Israel akan kedatangan Mesias. Kami hendak mempersiapkan diri menyambut peringatan kelahiran-Mu di hari Natal dan sekaligus bersiap diri menyongsong kedatangan-Mu untuk kedua kalinya di akhir zaman kelak. Ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengingat, memahami, dan melakukan firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami malam ini. Kami naikkan doa ini kepadamu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Amin. Nubuatan akan kedatangan Sang Immanuel, Sang Mesias. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel,
Yesaya 7 ayat yang ke-14. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yesaya pasal 11 ayat yang pertama. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua. Nubuatan akan kedatangan Sang Mesias melalui garis keturunan Isai. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 1-2. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Yeremia 23 ayat 5. Nabi
Penantian kedatangan Sang Mesias. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Yesaya 51. Kedatangan Sang Mesias didahului oleh kedatangan Sang Suara yang berseru di padang gurun. Nyanyian pujian Zakaria atas kelahiran Yohanes Pembaptis. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita, terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Lukas 1 ayat 68-79. Dari
Kedatangan Sang Mesias melalui seorang wanita pipihan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Mengagungkan nama
nubuat kedatangan Sang Mesias sebagai Raja Damai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yesaya 9 ayat 5-6.
Yesus Kristus, Sang Mesias, sudah datang, mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius pasal 24 ayat 42 sampai 44. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Markus 13 ayat 32. Datang
Yesus Sang Mesias akan datang menjemput kita menuju rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Tuhan Yesus akan datang segera. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin." Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Wahyu pasal 22 ayat 18 hingga 21.
Advent telah tiba, mengingatkan akan penantian umat Israel akan datangnya Sang Mesias, Sang Kristus untuk pertama kalinya. Advent telah tiba, mengingatkan akan penantian kita akan kedatangan Sang Kristus, Sang Juru Selamat untuk kedua kalinya. Natal semakin dekat, mengingatkan akan datangnya Sang Kristus dalam rupa bayi mungil di Bethlehem. Natal semakin dekat pula hari kedatangannya untuk menjemput kita umatnya. Mari menjalani masa Advent dengan mawas diri. Mari jalani masa Advent dengan pertobatan sejati. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas nawa, sabda, dan gita yang malam ini telah menghangatkan ingatan kami akan penantian umat Israel akan kedatangan Kristus untuk pertama kalinya. Dan juga penantian kami saat ini akan kedatangan Kristus di akhir zaman. Mampukan kami untuk menjalani, menghayati, memaknai masa Advent ini, sehingga kami benar-benar dapat bersiap diri menyongsong kedatangan putra-Mu untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memasuki minggu-minggu Advent. Tuhan Yesus memberkati.